Oke, ya, jumpa lagi Pak Yusuf, Mas Alfon. Setelah beberapa Ye, waktu lalu berbicara tentang proses pembuatan Pak Yusuf, sekarang kita akan berbincang dari aspek yang lain, yaitu tentang mengedit buku yang 500 halaman. Namanya buku 500 halaman itu berarti sebelumnya kan lebih dari itu. Gimana Mas? iya. Ceritanya Mas Alfon. Berapa halaman itu? Berapa lama? Ya, Bagaimana pengalaman? jadi waktu itu naskah yang saya terima itu 1112 kalau nggak salah, atau kurang lebih 1000-an lah. Jadi langsung dibagi dua waktu itu. Karena apa? Saya sampaikan begini. Jadi ke Pak Jatmiko waktu itu, Mas Jatmiko ini kalau ini dijadikan satu, saya bilang, ini Benar-benar. sepertinya saya nggak sanggup, saya bilang gitu. Terus bagaimana? Coba dijadikan dua lagi. Oke. Kemudian naskah itu saya terima dijadikan dua. Apa itu Pak Jadi Yusuf? naskah itu sudah naskah Senopati potongan. Pamungkas. Naskahnya itu sudah naskah potongan. Kemudian saya terima sekitar kurang lebih 500 lembar, 500 halaman. Nah, 500 halaman ini ternyata formatnya masih A4, langsung dipotong lagi. Jadi berarti kalau dihitung berarti terbagi ke dalam 4 bagian ini. Jadi yang saya ambil hanya 1/4. Begitu. Yang Jadi ini. separuhnya dari, iya, yang seri 1 ini. Nanti bisa dikomunikasikan dengan Pak Yusuf selaku penulisnya. Wah. Waktu itu jadi, iya, saya sampaikan ke Pak Jatmiko, bukan masalah tentang waktu ya jelas ya, satu ya. Kemudian yang kedua, kesanggupan hati dan nurani ini. Kan begitu. Karena ini sedikit banyak yang dilibatkan bukan hanya masalah pikiran, tapi referensi juga setidaknya harus saya miliki sebagai bekal untuk mengedit. Begitu, Mas. Kalau ngomong waktu kira-kira berapa lama? Kalau ngomong loh ya, artinya Iya. berapa lama? Kalau untuk waktu sendiri ini saya selesaikan kurang lebih selama 1 bulan. 1 bulan itu full ya, setiap malam itu. 1 bulan. 1 bulan, ada kalaupun lebih kemungkinan sekitar 3-4 hari begitu. Kurang lebihnya sekian. Jadi itu saya mulai start jam 9 ke atas, jam 9 malam ke atas, dan kemudian jam ya larut ya paruh malam itu kira-kira saya jenuh ya saya ambil kopi, kemudian saya lanjutkan lagi, kalau saya sudah ngantuk ya saya tutup. Dan itu berlangsung setiap hari. Lalu bagaimana proses mengedit? Sementara perbedaan satu ya durasi, lalu preferensi bacaannya gimana, Mas? Ya, jadi begini, kembali pada apa ya istilahnya prinsip utama seorang editor. Yang jelas yang pertama kita mulai dari muatan judul dan runtutan cerita. Nah ini runtut atau tidak, maka ketika cerita itu tidak runtut ya dibuang begitu saja, langsung di-cut, dipotong. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua dari pilihan kata, diksi. Nah, dari pilihan kata sendiri ini memang terus terang saya mengalami banyak kesulitan. Justru saya banyak belajar dari sang penulis ini. Mengapa demikian? Karena ada banyak kosakata yang memang tidak saya mengerti. Mengapa? Ya karena kosakatanya ini adalah kosakata masa lalu yang melibatkan bahasa Jawa dan bahasa Sanskerta. Kemudian saya mencari beberapa sumber, terutama ya karena sekarang eranya digital ya,
Jadi saya coba googling, ini bagaimana dengan arti-arti dari kosakata yang ada. Nah, ini satu contoh. Kemudian selain pilihan kata, antar dialog. Antar dialog dalam cerita Naluri VS Nurani ini, sepertinya kalau saya melihat sepintas, ya waktu itu sepintas, memang arah ceritanya ini kondisinya sudah apa ya, seolah-olah penulis ini memang merasakan zaman saat itu. Artinya bagaimana ketika zaman saat itu? Contoh ini, misalnya kita bayangkan saat ini kita sekarang berada di Jayapura atau di Irian. Kemudian kita ke Jawa. Kalau di Irian Jaya waktu itu kejadiannya pagi dalam cerita itu, misalnya kita antar tokoh karakter ini bertemu pagi hari. Kemudian siang harinya sudah ada di Jawa. Jelas nggak mungkin, apalagi zaman dahulu. Ini bisa kita bayangkan, kan begitu. Maka otomatis cerita itu keesokan harinya dan seterusnya. Nah ini berarti kan mengkondisikan bahwa cerita ini sebenarnya sudah runtut. Jadi latar belakangnya, flashback-nya itu juga bagus. Sekalipun memang ada beberapa rentang waktu yang memang apa ya, maksudnya ketika kita memposisikan saat ini, seandainya kita itu sekarang sedang pergi dengan jarak sekian kilometer, kita tempuh dalam sekian jam, ya kalau kita menggunakan pesawat pada saat ini. Tapi pada saat masa lalu itu bagaimana? Otomatis pasti akan yang diperhitungkan adalah hari, jumlah hari misalnya. Jadi istilahnya kalau satuan waktu sekarang itu bulan, berarti kalau dulu menghitungnya kala purnama. Misalnya 1 kali kala purnama, 2 kali kala purnama, dan seterusnya, kan begitu. Ini kalau untuk hitungan bulan. Tapi kalau untuk hitungan waktu, menjelang matahari terbit, nah ini sudah bisa kita bayangkan, berarti kan keesokan harinya, matahari terbenam. Nah, seperti itu, Mas. Matahari sepenggalah. Itu untuk masalah waktu dalam runtutan antar dialog ya. Kemudian selain itu tentang ejaan. Nah, karena ejaan EYD ya, untuk penggunaan EYD, nah ini bagaimana kosakata bakunya. Karena ini dalam cerita naratif, otomatis ada semacam kebebasan begitu. Kebebasan penulis, tetapi tetap harus diarahkan karena memang satu kata salah penulisan itu juga bisa memberikan arti yang berbeda. Contoh, misalnya, ketika kita menengok atau melihat ke sisi misalnya. Nah, melihat ke sisi ini menengok atau hanya sekedar melihat atau memandang tajam itu kan bisa, atau kita noleh itu kan beda. Nah, ini artinya sudah berbeda. Ini satu contoh. Jadi sehingga yang waktu yang pertama itu adalah ketika dalam cerita itu memang apa ya, mengkondisikan bahwa pada saat itu kejadiannya kan begitu terperinci. Ini yang menjadi salah satu beban saya sehingga harus memakan banyak waktu. Ambil saja tadi contohnya seperti itu, menoleh. Ya, menoleh itu kan pasti kita matanya juga ikut menoleh kan, hanya kepalanya saja kan begitu. Nah, ini melirik atau bagaimana kan begitu. Ini kondisinya kan begitu. Mengintip loh kan beda. Beda kata juga beda makna. Ini untuk kata-kata ya, untuk arti kata dan seterusnya. Kemudian untuk boleh saya katakan alur atau gelombang cerita. Dari pasang surutnya cerita ini bagaimana? Iya, pasang surutnya. Ketika klimaksnya bagaimana, kemudian turunnya cerita ini bagaimana. Nah, ini kan juga harus runtut. Sehingga cerita itu enggak hanya datar begini. Sehingga apa? Pembaca ini dengan mudah juga terantusias untuk menikmati atau untuk terus berusaha membaca. Dan ini sebenarnya sudah dikondisikan oleh penulis sendiri. Penulis punya peran banyak di situ. Penulis sudah mengkondisikan bahwa pembaca ini dibuat ketagihan sama dia. Ini kalau saya lihat saya amati seperti itu. Begitu, Mas. Nah, pertanyaan berikutnya itu begini yang ingin saya gali.
bagaimana komunikasi Mas Alfon dengan Pak Yusuf selaku penulis sebelumnya. Apakah memang sudah saling kenal atau sejauh mana seandainya sudah kenal itu? Ini kan bukan hal yang mudah gitu kan. Ada bahasanya sekarang kan ada koneksi klik begitu kan penting juga. Apalagi karya sastra, Pak. Sastra lah maksud saya. Betul. Bukan sekedar ilmu, tapi ini lebih dari ilmu. Sastranya gimana? Sebetulnya kedekatan atau perkenalannya seperti apa, Pak Yusuf? Bisa awali? Begini, jadi sebenarnya ini boleh dibilang apa ya? Boleh dibilang, nah kebetulan kata sang penulisnya. Memang kita nggak tahu dan nggak saling kenal begitu awalnya itu. Hanya pertama itu kan begini ceritanya, karena saya menulis beberapa buku, memang sudah diterbitkan ISBN. Kemudian satu buku saya, itu Tantangan Mendidik di Era Digital, itu kebetulan langsung dibeli oleh Mas Jatmiko waktu itu. Beliaunya minta satu begitu. Kemudian dia ngobrol-ngobrol. Dan saya waktu itu, kalau sampean punya karya-karya, mbok yo diterbitno, saya bilang itu eman, saya bilang gitu. Sampean yo sering nulis. Ini bukan ke Pak Yusufnya loh ya, ke Mas Jatmikonya waktu itu. Kemudian Mas Jatmikonya menyampaikan, loh, langsung menanggapi, oh no, sebenarnya karya ini ada sebuah karya, tapi memang karya ini bukan punya saya, tetapi dulu sudah pernah dibawa kemana-mana, dibawa ke beberapa rekan penerbit dan rekan-rekan mungkin ya termasuk rekan-rekan editornya. Namun demikian tidak tahu bagaimana komunikasinya mengalami jalan buntu atau bagaimana. Lah akhirnya waktu itu nggak tahu koneksinya dengan Pak Yusuf sebagai penulis nanti bagaimana mungkin bisa cerita. Yang jelas Mas Jatmiko menyampaikan bagaimana apakah kira-kira bisa. Kemudian saya berikan tanggapan. Kalau saya diizinkan untuk menerima naskahnya terlebih dahulu, karena memang bahaya ya sekarang itu kan terus terang banyak penerbit abal-abal dan seterusnya. Takutnya ketika karya masuk, hak ciptanya diambil lah kita nggak dapat apa-apa. Kan begitu. Nah ini yang dikhawatiri. Saya bilang, loh kalau jaminannya saya bilang gitu. Tergantung sampean percaya sama saya atau enggak. Kalau sampean percaya sama saya juga percaya sama sampean, saya bilang gitu. Baik, kalau seperti itu, saya coba kontak dengan kakak saya. Beliaunya menyampaikan seperti itu. Oke lah, silakan saya tunggu. Nggak tahu bagaimana ceritanya, akhirnya beliaunya menyampaikan, oke bro, naskahnya mau tak kirim. Dan saya juga dipeseni waktu itu, tolong di keep lo ya, sungguhan lo ya. Saya bilang lagi, pasti. Saya bilang begitu. Tidak mungkin Jadi saya berikan kepercayaan, saya berikan motivasi sama dia, bagaimana dia juga percaya sama saya, begitu. Artinya ini bukan masalah ilmu dagang, tidak. Tetapi kembali pada karya ini. Saya juga, masalahnya apa? Kalau sudah diberikan naskahnya, otomatis tanggung jawab saya ini juga berat, begitu. Saya memikul beban berat pada saat itu. Baik, naskah itu dikirim. Kemudian saya sampaikan, kalau diizinkan, 1 minggu ini saya pelajari, saya bilang gitu. 1 minggu. Saya pelajari sepintas, nggak sampai habis. Paling kurang lebih 20-25 halaman waktu itu. Kemudian langsung saya memastikan bahwa yang pertama saya tanyakan adalah, satu, apakah karya ini otentik? Itu yang pertama. Lalu yang kedua, apakah karya ini sumber literasinya ada? Lalu yang ketiga, ini apa penulisnya jelas? Saya bilang gitu. Ya jelas semua. Beliau menyampaikan begitu. Baik, kalau seperti itu, saya pastikan saya siap membantu. Kemudian beliaunya menyampaikan, apakah bisa kalau ini terbit misalnya ISBN atau tidak hanya sekedar terbit, tidak hanya sekedar dicetak. Kemudian saya sampaikan, justru inilah yang harus kita lakukan. Jangan karya itu jangan hanya asal terbit, tapi bagaimana karya ini benar-benar sudah memiliki lisensi
ketika terbit juga sudah ada izinnya, sudah ada hak ciptanya. Karena ini karyanya penulis ini saya bilang harta karun. Bisa turun-temurun ini, kan begitu. Ini cetakan pertama, kalau jadi cetakan kedua, cetakan ketiga, dan seterusnya. Ini adalah harta karun, tergantung nanti bagaimana ketika keluar ini adalah menjadi tugas berat sebagai sarana promosinya. Kalau memang ini bisa goal, saya bilang gitu. Kemudian beliaunya menyampaikan syarat-syarat apa saja yang harus saya persiapkan. Banyak syarat yang harus sampean persiapkan, saya bilang gitu. Kalau sampean siap, maksudnya karena ini memang saya juga kerjanya itu cepat, ya, saya kerjanya memang cepat. Saya minta sampean juga kalau mau mendampingi ya benar-benar cepat. Kalau saya minta sampean juga harus siap dan juga harus ada. Saya bilang begitu. Hal apapun mengenai naskah ini. Baik. Beliau menyampaikan begitu. Kemudian saya pelajari, dan kemudian saya juga nggak pernah komunikasi sama Pak Yusuf ini terus terang. Ya enggak, ya komunikasi saya dengan Pak Jatmiko itu. Begitu, wakilnya rekening, begitu. Akhirnya apa? Kemudian sudah saya komunikasi dengan penerbit, kemudian termasuk bagaimana ini prosesnya, perizinannya, dan seterusnya, bagaimana supaya ini bisa full ISBN, dan seterusnya, apa yang harus saya persiapkan, dan itu semua saya penuhi. Sehingga akhirnya naluri PS Nurani ini bisa keluar ber-ISBN. Begitu. Nah, itu tadi penjelasan cerita dari sisi Mas Alfon, bagaimana awal perjumpaan dengan buku Naluri versus Nurani. Nah, sekarang versinya Pak Yusuf bagaimana, Pak Yusuf? Persis yang disampaikan Mas Alfon tadi itu persis. Jadi perantaranya itu hanya Sikjat. Saya hanya tahu dari Sikjat, dan yang namanya kenalan itu ya baru ini dapatkan, kita ngomong-ngomong ini setelah itu saja. Jadi terserah kamu aja piye apike. Sing penting iso terbit, iso dadi buku, ya aku senang banget. Cuma gitu saja, titik. Dan akhirnya diedit seperti ini itu juga kok hebat banget, kan gitu saja. Iya, iya. Akhirnya jadi gini. Hanya mungkin satu yang saya agak kritisi sedikit, memotong-motong gini nih loh. Kalimatnya belum selesai, dipotong, akhirnya kena bawahnya lagi, gitu loh. Ya, seperti ini contohnya. Kan ini contoh thread, harusnya kok dilanjutkan bawahnya lagi, gitu ya. Seharusnya kan masih ada peluang. Itu aja. Memotong kalimatnya itu enggak enak, gitu loh. Oh, iya. Cuma itu saja. Mungkin jadi kesannya itu editor ya. hanya mengatur halaman kok akhirnya kesannya, maaf Mbak. Loh, enggak apa-apa. Jadi begini. Jadi memang apa ya? Ini kan sudah misalnya sudah jadi, ketika saya bawa ke penerbit pun otomatis di sana juga masih melibatkan banyak orang. Nah, ini yang menjadi masalah. Sehingga di sana pun saya juga nggak bisa mengontrol. Sama dengan seperti buku-buku saya yang sudah terbit dan seterusnya. Pasti ada celah yang membuat terkadang penulis ini kurang puas. Nah, ini juga saya alami, termasuk demikian yang dialami Pak Yusuf. Nah, ini hal-hal seperti ini juga menjadi apa ya? Menjadi beban mental bagi seorang editor, juga seorang penulis. Nah, apalagi nama besar penerbit dan seterusnya. Artinya apa? Di sini tidak menutup kemungkinan bahwa penerbit pun itu juga harus banyak belajar. Artinya memposisikan dan memberikan SDM yang tepat, misalnya yang di bagian percetakan siapa, yang di bagian layout-nya siapa, yang di bagian grand design-nya ini siapa. Banyak orang yang dilibatkan. Dalam proses pembuatan buku itu kita nggak bisa hanya 1, 2, 3 orang. Itu mungkin kalau dari kalangan kita sendiri ya, mungkin jelas ada penulis, ada editor, jelas ya kan. Mungkin kita bisa minta bantuan teman dan yang lainnya. Tapi ketika kita buku itu naskahnya sudah masuk ke penerbit, di sana pun juga campur aduk tangan kurang lebih ya. Kalau 10 aja ya bisa lebih. Karena semua punya andil peran, misalnya mulai dari bagian depan, bagian cover dan seterusnya. Kemudian bagian layout cerita, layout cover, ini berbeda-beda orangnya.
belum nanti desainnya, kemudian untuk penggalan-penggalannya. Mas Alfon, Padahal dari kami, dari editor itu, ya, covernya sih nggak apa? kenapa? Yang bikin cover siapa? Cover. Cover ini begini, cover ini jadi waktu itu ada masukan dari Mas Jan, nggak tahu mungkin nanti Pak Yusuf bisa menjelaskan. Intinya, ada intinya ini. Intinya tolong dimasukkan apa ya, wayang, apa namanya, gunungan wayang gunung atau gunungan wayang ya istilahnya. Itu. Bagaimana ini yang penting ada di depan. Baiklah, saya bilang begitu. Kemudian ya mulai dari saat itu cobalah saya membuat, ya kan, coba saya mendesain. Lah, otomatis ketika saya mendesain dan itu saya berikan ke sana, itu sudah berbeda lagi. Desain saya seperti ini, kemudian kan jelas, maksudnya akan diperhalus. Memang tampilannya berbeda. Ketika sudah saya berikan ke sana, tampilannya berbeda dan lebih halus dan tidak kasar seperti harapan saya waktu itu. Seperti ini. Ini jujur saya harus akui begitu. Karena memang melibatkan banyak orang, sehingga memang covernya juga begitu mencolok dan menarik. Memang tampilannya sederhana, tapi syarat makna itu. Termasuk ada bulan purnama dan seterusnya itu. Pak Yusuf. Dari sisi cover. Oh, cover. Kalau mengenai cover itu, dulu saya hanya pesen sama si Jad, tolong diberi cover atau gambar yang ada berbau-bau candi atau pura yang menggambarkan zaman kerajaan waktu itu. Nah, oh ya Mas, nanti aku sampaikan. Setelah beberapa hari aku dapat, tapi gambarnya bukan gambar itu, hanya gambar gunungan, tapi latar belakangnya itu kota modern zaman sekarang. Misalnya entah itu kota Jakarta atau kota New York, nggak ngerti. Nah, terus aku bilang, lebih baik gunungan ini dibagi dua. Yang separuhnya gunungan, yang separuhnya gambar candi. Gambar candi itu sengaja saya cari di foto-foto yang aku punya, terus saya tempel misalnya jadi separuh-separuh itu begini. Akhirnya jadinya itu, terus ditambahi bulannya malah bagus banget. Intinya kan itu saja. Jadi gunungannya itu anggaplah yang aslinya, keadaan alam yang aslinya, itu mewakili nurani kita. Sementara gambar candi atau pura, separuhnya gambar pura itu adalah keinginan naluri untuk membangun. Jadinya dijejer gitu. Antara naluri dan nurani ini dijejer. Jadinya seperti itu. Ya. Sekarang begini, Mas Alfon. Kan editor konteks ini kan tidak cukup hanya diksi teknis, bagaimana mengedit dialog, tapi bagaimana Mas Alfon masuk dalam karya itu. Masuk ini kan penting. Kalau tidak bisa masuk itu kan beda sudah. Auranya pasti beda. Nah, bagaimana proses memasukkan spirit atau jiwa atau apa yang ada dalam diri Mas Alfon masuk ke dalam karya ini? Yang notabene Anda yang tidak kenal, tidak ngerti sopo gitu. Ini ada proses sendiri ya, Pak? Benar. Ya, jadi begini. Yang jelas yang pertama ya, memang background saya ini kan selain seperti dunia tulis-menulis itu, saya itu kan hobi melukis. Ini ada rentetannya. Ya. Jadi beberapa karya lukisan itu saya juga sebagai isyarat masuk ke dalam cerita itu. Ke dalam cerita yang ada. Jadi begini, saya ini kan punya banyak lukisan. Nah, punya banyak lukisan ini termasuk lukisan zaman-zaman dahulu, termasuk legenda dan seterusnya. Ada 3-4 karya lukisan memang yang sudah tidak ada di tangan saya, yaitu termasuk lukisan Gajah Mada, itu yang pertama, kemudian lukisannya Nyi Blorong, kemudian ada lukisannya Nyai Roro Kidul,
dan ada lukisannya seorang pemangku adat. Seorang pemangku adat. Nah, jadi 4 cerita ini otomatis mendukung saya begitu cepat untuk adaptasi dengan isi cerita yang ada di dalam itu. Di samping itu saya juga suka dengan namanya film-film sejarah. Contoh misalnya Angling Darmo, ya kan, Tutur Tinular. Itu saya sangat suka film-film seperti itu. Nah, seperti itu. Kemudian memang ketika pertama masuk itu begitu rumit dan apa yang harus saya lakukan saya masih bingung dan tidak tahu saya harus kemana. Saya ngikuti alurnya saja. Yang saya lihat hanyalah awal itu terus terang hanya antara bahasa ini enak dibaca atau tidak. Itu yang pertama yang saya baca. Kemudian saya ulang terus. Ulang paling enggak ya 2-3 kali. Itu baru saya bisa merasakan bahwa saya juga harus ada pada masa itu, begitu. Dan pikiran saya di masa itu, di masa dahulu itu bagaimana, bayangan saya, dan bayangan saya pada saat ini bagaimana. 2 ruang lingkup yang berbeda. Ini sebagai sebagai upaya untuk mixing. Jadi mixing ceritanya itu. Nah, setidaknya dari situ saya juga sedikit banyak akhirnya begitu masuk ke dalam cerita berikutnya itu tidak hanya sekedar mengamati, tapi juga merasakan, oh berarti seperti ini. Sekarang itu seperti ini. Nah, dituangkan ke dalam pikiran dan hati bagaimana? Itu saja, karena apa? Jelas, naluri vs nurani. Nggak bisa berkata-kata lain selain logika berpikir dan hati ini yang merasakan. Kan begitu. Ini versinya saya, versinya penulis beda lagi. Kan begitu. Ya, sedikit Pak Yusuf menambahi sedikit aja, karena waktunya juga terbatas. Apa yang disampaikan Pak Mas Alfon tadi, Pak Yusuf bisa. Pas saja itu. Memang saya begitu mendapat gambar gunungan, wah ini lebih bagus ini gunungan ini, sudah mewakili. Tapi supaya nalurinya itu juga nampak, makanya saya carikan gambar, terus saya jejerke. Nah ternyata diedit dengan lebih bagus lagi, itu pas banget sebenarnya. Oke. Terima kasih. Jadi tanpa terasa perbincangan kita mau mendekati akhir, dan nanti untuk persiapan hari Kamis ya Pak, dan Mas Alfon, sepertinya besok lusa sebelum jam 7 akan saya nyalakan, sekaligus nanti Pak Yusuf belajar menyalakan dan mematikan mic ketika pembicaraan berlangsung. Jika waktunya Pak Yusuf nanti tolong dinyalakan. Jika waktunya Mas Alfon berarti dimatikan agar lalu lintas suaranya juga bisa terdengar dengan jelas. Begitu Pak Yusuf, Mas Alfon. Terima kasih. Kita ketemu hari Kamis sebelum jam 7, setengah 7-an lah nanti saya nyalakan. Siap. Terima kasih. Berkah dalam. Terima kasih. Berkah dalam. Dalam.